beragama itu salah, yang benar itu bertuhan. Kalau orang Bertuhan. beragama itu dia akan masuk dalam dogma-dogma agama itu dan dia menjadi bodoh karena kebodohan agama itu sendiri. Nah, itulah tantangan kita yang di Indonesia. Hanya 300 tahun bodohnya yang di Indonesia nggak tobat-tobat. Karena itu masalahnya, agama itu menghalangi sains, rasio, ya, dan kedisiplinan itu semua gagalnya gara-gara agama, mentoknya agama. Semua polusi-polusi itu mentoknya gara-gara agama. Ya, saya agak setuju sama pendapat Bapak tentang tadi. Bisa dilanjut Pak Paul. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di Reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Serius, bahkan di dalam agama Kristen sendiri membuat ya ketika orang itu beragama Kristen, dia pun jadi bodoh. Cuman lebih mending karena selalu ada ayatnya, ujilah segala sesuatu itu loh. Jadi dan kita boleh mengkritik pendeta. Nah, hanya pendeta palsu yang bilang apa? Jangan mengkritik hamba Tuhan, jangan kau baca sama biji mata Allah, biji mata gundulmu peang. Itu kan biji mata lu, biji lu, bijinya Gilbert, kan begitu kan? Nah, itu kita harus kritis masalah-masalah seperti itu. Jangan kita di-framing dengan agama, jangan di-framing dengan ancaman-ancaman pendetanya aja mata duitan. Hati-hati. Nah, tapi Gilbert kemarin katanya bikin dapur umum ya. Moga-moga nggak basa-basi, nggak cuma selfie doang. Aduh, mudah-mudahan ya. Karena kalau kita dukung, kalau Gilbert bikin dapur umum kasih makan 10.000, masa Yayasan Damaris bikin 1.000, Gilbert bikin 1.000, jangan dong. Kelasnya kan beda, Gilbert harusnya bikinnya 10.000 lah minimum lah. Masa kalah sama kita Damaris. Ya kan, masa kelasnya Gilbert kalah, masa anak iblis bisa bikin 1.000, ya kan, nah, iblisnya harus bisa bikin 10.000 dong. Tapi itu serius ya, itu serius ya. Ini makanya kita kasih judul ini. Saya tadi cari judul, oke tahan 15 menit, saya tak ngumpulin. Saya cari judul. Judulnya yang paling tepat ya ini. Inilah judul yang paling benar, ya kan? Ya, saya agak setuju sama pendapat Bapak tentang tadi. Bisa dilanjut Pak Paul. Tapi itu serius ya. Itu tuh serem kali loh. Itu serem kali. Karena apa? Begini loh saudara. Berkali-kali kita orang-orang beragama apa saja. Kristen pernah ngalamin ya. Waktu zamannya penyihir itu perempuan yang dianggap penyihir terus dibunuhin kan. Oh, Kristen pernah loh. Kita pernah ngalamin. Terjebak di dalam ilusi agama yang di Alkitab nggak ditulis begitu. Lalu para imamnya, para pendetanya, para pastornya bikin begitu. Ya penyihir dibunuhin semua satu-satu, dikejar ya. Orang asal punya ilmu dikit yang aneh kejar dibunuh. Bunuhnya pun serem ya, dibakar hidup-hidup. Bunuhnya pun serem. Ya, tapi kita sudah bertobat, ya kan? Nah, Islam nggak bertobat, malah tambah edan, tambah ngeriut, tambah semangat mereka mau bikin edan, ya kan? Tambah semangat mereka berebut kencing ontanya, tambah gila-gilaan, berebut makan minum itu kan, sayap lalat segala macam kan? Nah, itu yang mau kita bilang bahwa itulah ajaran itulah yang membuat bodoh, ya minum kencing onta sama tainya, bukan sama susunya kok sama tainya. Minum kencing onta sama susunya, terus sayapnya lalat diminum. Oh, katanya ada gen Revlin, ada yang antiseptik ya, tapi sampai hari ini tidak ada orang bikin obat dari lalat. Maksudnya gitu ya. Coba kalian mungkin karena ada antibiotiknya di sayapnya lalat atau apa namanya ya. Anda coba aja makan lalat yang banyak, mungkin sembuh coronanya kan. Mungkin coronanya sembuh, Anda mampus gara-gara tipus, gara-gara diare kan. Nah, terus kemudian ada ya mitos-mitosnya aneh-aneh ya. Mitos-mitosnya aneh-aneh. Malam Jumat bikin apa segala macam dah. Yang aneh-aneh. Oh, kalau makan enggak boleh pakai tangan kiri, nanti setannya ikut makan.
Nah itu mitos-mitos gitu ya, mitos-mitos cebok harus pakai batu 3 dan saya ngomong gitu sama orang Syiah sama orang Persia itu ya, tawa terbahak mereka nggak berhenti-berhenti, saya sampai melongo mereka tawa terbahak. Itu dari Bukhari kan, kamu pakai Bukhari? Iya saya tahu Bukhari, tetapi kayaknya nggak ada tuh hadis yang cebok pakai 3 batu, dia bilang. Dia ketawa nggak putus-putus, dia ketawa ya sampai dia nangis ketawanya itu, dia bilang, saya bilang cebok pakai 3 batu. Gue tuh bilang ya orang Indonesia, orang Islam Indonesia, iya, buat kata dari mereka semuanya. Goblok bener mereka, iya nggak tahu. Saya diajarinya begitu dulu, saya SMA saya bilang begitu kan. Tapi itulah ajaran-ajaran agama, mitos-mitos. Kristen juga sama pernah ngalamin, hati-hati melihat awan bentuknya Yesus disembah langsung, ya kan? Lihat awan bentuknya Yesus disembah. Terus melihat apa lagi tuh? Melihat Bunda Maria menangis, wah geger. Wah minyak urapan, geger. Terus roti hosti dipaku katanya kan di gereja Pantai Kostan ya. War darahnya, wah geger. Nah itu, makanya saya bilang Kristen nggak mengenal stigmata seperti itu. Gereja mengenal, tapi Kristen tidak. Alkitab tidak mengenal stigmata begitu. Nah itulah masalahnya. Anda mau ikuti ajaran gereja atau mau ikuti ajaran yang di Alkitab? Nah, kita mau ikuti yang di Alkitab dong harusnya. Nah, bagaimana dengan di Islam? Masalahnya di hadisnya ditulis begitu. Ya, suruh minum lalat, makan lalat sama minum kencing otak segala macam. Ini Diaken Amin Wijaya lebih lebih hafal lagi nih, lebih lebih ngeri lagi nanti kalau cerita. Ini harusnya ini Ibu Deborah masuk nih ya. Cuma Ibu Deborah lagi bikin paspor, siap-siap di TO. Sama Amin Wijaya ini udah bikin paspor, tahu udah atau belum nih? Satu lagi ya ajaran agama yang salah itu lafaz Allah, ya kan? Dulu kan saya pernah bikin di Facebook, udah dibredel sama Menkominfo Facebook saya. Jadi saya tulis, lihat kuping kuping manusia tuh ada lafaz Allah, masya Allah, subhanallah, subhanallah. Wah, ya kan? Wah, ada lafaz Allah ada di kuping, lafaz Allahnya ada di, oh lihat jari manusia, lihat nih lafaz Allah, ya kan? Dia bilang begitu. Oh ya, terus saya tunjukkan tai kebo. Tai kebo itu kan kalau lagi ngumpul kan bentuk lafaz Allah juga kan. Wah, lafaz Allah tuh, lafaz Allah, masya Allah, subhanallah. Wah, saya kejar-kejar saya sampai ke Eropa. Mau dibunuh. Iya tuh, yang penting kan bentuknya keluar-keluar, bentuknya begitu kayak lapas Allah. Nah itulah stigmata orang-orang, nggak taunya patung Bunda Maria menangis darah, nggak taunya dari air toilet. Nah yang gitu-gitu jangan diperbuat. Ini nggak cuma Islam doang ya. Oh, minyak urapan, dibikin, minyak urapannya ada gini gambarnya, nggak taunya bulukan. Ya kan, waduh gambarnya Yesus minyak urapannya, nggak taunya jamur, jamurnya Yesus, mau dipakai ya pakai lu ya kan. Ada apalagi nih hostinya keluar darahnya, nggak taunya bukan keluar darahnya ya karena baru celupin di anggur, ya kan. Dipakai ya keluar darahnya, ya yang aneh-aneh begitu, ya, yang aneh-aneh begitu. Nah itulah kebodohan agama, stigmata itu adalah kebodohan agama. Lihat awan bentuknya Yesus, mereka langsung sujud semua, kan tolol banget kan. Jadi bukan masalah, itulah ajaran dari agama. Alkitab Kristen bikin enggak bilang begitu, enggak ada yang stigmata begitu, ya kan? Ya kalau di Islam memang tertulis di Quran dan di haditsnya, ya, Yahudi dikutuk jadi monyet. Monyet itu berasal dari orang Yahudi ya. Menurut orang Islam itu monyet itu dulunya orang Yahudi. Nah, itu yang kita kadang-kadang nggak habis pikir gitu loh, cara mereka berpikir sunggokong kali ya. Nah itu makanya, nah itulah kebodohan-kebodohan. Nah itulah yang kemudian dibawa hari ini buat menyelesaikan masalah COVID. Ya nggak bisa, nggak mempan. Mereka lebih percaya monyet berasal dari orang Yahudi daripada percaya sama COVID itu beneran ada. Makanya kemarin kita kasih gambar kan, kasih video yang dihirup tuh mati kan. Akhirnya dia nggak percaya COVID ada. Pusing dah. Sebentar saya mau tunjukkan ya. Ini kiriman dari teman ini ya, saya mau tunjukkan nih. Itu fakta. Jadi kita bukan kita mau. Makanya pertanyaannya Pak Stephen Holy ini memang tema kita mau itu. Hanya saya mau perluas karena tadi saya sudah konsultasi dengan beberapa teman. Nah, saya mau kirim dulu ya. Bentar, saya share screen ya. Oke, ini sebelum dipotong, moodnya lagi bagus ini. Sebentar. Karena hari ini kita nggak bisa lama ya, kecuali teman-teman mau meneruskan, kita nggak bisa lama. Hari ini saya harus ketemu orang 1 jam lagi. Sebentar, mana tadi? Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai.
Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.